Permasalahan yang paling umum dalam negara berkembang adalah penduduk itu sendiri. Dan hal itulah yang sedang dialami oleh negara India. Selain kita mengenalnya sebagai tempat dengan tingkat kekotoran yang sangat tinggi, India juga sangat populer dengan berbagai ritual-ritual sangat aneh dan paling ekstrim di bumi. Salah satu yang paling baru dan sedang menjadi bahan pembicaraan adalah dengan aksi pembuangan 11.000 liter susu yang dialirkan dari truk tangki langsung ke Sungai Narmada. Aksi ini memiliki makna dalam ritual mereka sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Kemudian, Sungai Narmada bagi mereka dianggap sebagai Dewi Ma Narmada, sehingga penuangan susu jadi proses persembahan sakral dalam acara tersebut. Ritual yang tak kalah populer dan sering dilakukan setiap tahunnya adalah mandi di Sungai Gangga. Mereka akan masuk ke dalam air dan menutup hidung untuk menenggelamkan ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Ritual ini mungkin akan terlihat biasa saja jika dilakukan pada air yang bersih dan alami. Namun yang terjadi, air di Sungai Gangga sangat tercemar dan mengandung limbah industri, bekas air dari rumah tangga, hingga sampah-sampah hasil sisa ritual. Kondisi yang bagi orang luar sangat berbahaya tersebut sudah dianggap biasa oleh penduduk India dan memiliki keterikatan kuat antara imannya. Mereka jauh lebih mempercayai kalau mandi di Sungai Gangga akan memberikan keselamatan dalam setiap langkah hidupnya. Ini membuktikan betapa liarnya kehidupan orang-orang India, dan masih banyak berbagai ritual aneh hingga ekstrim lain yang tak bisa diungkapkan di sini. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di benak semua orang, yaitu kenapa India memiliki banyak sekali ritual yang tak lazim? Dan di video kali ini, kita akan membedah sisi lain tentang negara India yang belum dijumpai di negara manapun, termasuk tentang ritual, warga lokal, makanan, hingga kebiasaan unik bahkan nyeleneh yang pernah dijumpai oleh wisatawan atau turis yang baru pertama kali mengunjungi wilayah di sana. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan mampu mengeksplor lagi berbagai negara yang ada di seluruh penjuru dunia. Bagi dunia modern, ritual-ritual ini sering didefinisikan sebagai tindakan berbahaya atau tak lazim. Namun, bagi masyarakat India, ini bukan sekadar pertunjukan. Masyarakat di sana memiliki sensitivitas spiritual yang sangat tinggi. Ketika ada peristiwa aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh logika awam mereka saat itu, otak mereka langsung menghubungkannya dengan kekuatan mistis. Di sana, ada tempat bernama Kuil Bulet Baba, tempat di mana orang menyembah sepeda motor. Pada tahun 1988, seorang pria bernama Om Bana mengalami kecelakaan dan menabrak pohon menggunakan motor Royal Enfield miliknya. Polisi menyita motor itu ke kantor polisi. Anehnya, keesokan harinya, motor itu kembali ke tempat kecelakaan secara misterius. Polisi mengikatnya dan menguras bensinnya, tapi motor itu tetap kembali lagi. Bukannya menyelidiki secara ilmiah, masyarakat setempat langsung menganggap motor itu punya jiwa dewa. Kehidupan yang terlalu spontan ini memiliki dampak yang cukup parah pada sistem sosial yang ada di India. Penduduk cenderung mudah percaya pada hal gaib yang instan. Banyak oknum memanfaatkan situasi ini. Kejadian biasa sengaja disetting agar terlihat seperti mukjizat demi menarik sumbangan uang dari peziarah. Selain itu, pengabaian logika demi kepentingan ritual mereka membuat seperti infrastruktur tidak dibenahi dan justru dilupakan. Jalanan rusak tidak diperbaiki, dan korban lain yang mengalami insiden yang mirip akan selalu dikaitkan dengan hal yang berbau keramat. India hanya memiliki 2,4% dari total daratan di dunia. Namun, jumlah manusia yang diperkirakan sudah menembus 1,5 miliar jiwa. Ini terhitung pada tahun 2026. Jika seluruh penduduk Eropa dan benua Amerika digabungkan, jumlahnya masih belum bisa mengalahkan total populasi India. Itulah definisi dari kepadatan yang sesungguhnya. Secara rata-rata nasional, kepadatan India adalah sekitar 497 orang per kilometer persegi. Angka itu jika dihitung secara rata-rata adalah angka yang sudah tinggi. Tapi jika kita main ke ibu kotanya, yaitu Delhi, kepadatannya
melompat ekstrim hingga lebih dari 11.000 orang per kilometer persegi. Suasana dengan kepadatan yang sangat mengerikan ini tentu mengalami sejumlah permasalahan yang diakibatkan oleh penduduk India itu sendiri. Miliaran orang membuang sampah, menggunakan kendaraan, dan menyalakan listrik setiap hari. Saluran air kota seringkali mampet, dan polusi udara di Delhi secara berkala memecahkan rekor sebagai yang terburuk di dunia. Ruang publik, ketenangan, dan udara bersih menjadi barang mewah yang sangat mahal di sana. Di India, cuaca bukan sekadar obrolan basa-basi di pagi hari. Cuaca di sini adalah medan tempur bertahan hidup. Suhunya bisa meroket hingga 46 sampai 48 derajat Celcius. Saking panasnya, aspal jalanan bisa saja melunak dan sandal yang kita pakai bisa menempel di jalan. Para pekerja bangunan dan petani bahkan terpaksa mengubah jam kerja mereka demi menghindari sengatan matahari yang sangat mematikan. Tak berhenti di pagi hingga siang, malam yang secara normal memberikan kesejukan di berbagai kota India. Suhu minimum di malam hari tetap bertahan di angka 30 hingga 35 derajat Celcius. Malam terasa seperti di dalam oven karena angin sama sekali tidak berhembus. Sebagai ibu kota India, Delhi adalah tempat di mana miliaran rupiah uang negara berputar, dan banyak orang salah kaprah mengira Delhi dan New Delhi itu sama. Faktanya, Delhi adalah wilayah metropolitan raksasa kuno, sedangkan New Delhi adalah distrik modern di dalamnya yang dirancang khusus oleh arsitek Inggris pada tahun 1911 untuk menjadi pusat pemerintahan. Sehingga, New Delhi adalah sebuah kota di dalam kota. Meski terlihat wilayah ini sangat rapi, jalannya lebar, dipenuhi pohon-pohon rindang, istana kepresidenan yang megah, dan kompleks kedutaan asing, namun hanya dalam beberapa jarak kilometer, kita akan melihat kontras yang luar biasa ekstrim dari tempat ini. Banyak yang menyebutnya dengan Old Delhi, sebuah wilayah yang dipenuhi labirin kabel listrik yang bergelantungan tak beraturan, pasar rempah-rempah terbesar di Asia yang super padat, dan suara klakson yang tidak pernah berhenti sedetik pun. Kombinasi antara kabel listrik yang semrawut, korsleting, dan bangunan tua dari kayu membuat kebakaran menjadi mimpi buruk harian. Jika terjadi kebakaran, mobil pemadam kebakaran sama sekali tidak bisa masuk karena gangnya yang terlalu sempit. Keliaran hidup di Delhi bisa berada di jalanan yang dipenuhi klakson. Menyetir tanpa membunyikan klakson itu mustahil. Klakson di sana bukan tanda marah, melainkan bahasa isyarat. Kehidupan yang tidak kondusif dan driver mengebut dengan menggunakan intuisi ketika menyalip pengendara yang lain. Kemudian, ada sebuah bahasa dengan ciri khas Delhi yang unik. Ini bernama Hinglish. Mereka menggabungkan bahasa Hindi dan Inggris dengan logat Punjabi yang terdengar ngegas dan keras. Bagi orang asing, orang Delhi yang sedang mengobrol santai seringkali dikira sedang bertengkar, padahal mereka hanya sedang bersemangat. Bagi turis, aspek visual seringkali menjadi hal pertama yang melintas di pikiran mereka. Namun di balik keunikan dari penampilannya, beberapa hidangan tradisional India justru menyimpan cita rasa yang luar biasa autentik. Seperti di wilayah Kolkata, terdapat sebuah hidangan populer bernama Club Kachori Changani. Secara kasat mata, hidangan ini hanya terlihat seperti tumpukan roti goreng berukuran mini yang disajikan di atas wadah tradisional berupa rajutan daun kering. Tapi, kachori ini memiliki keunikan karena adonannya dicampur dengan tepung lentil, menghasilkan tekstur garing yang bertahan lama. Ketika mereka mencobanya bersama alo sabz, sebuah kari kentang kental yang kaya akan rempah pedas, perpaduan rasanya sangat serasi dan memanjakan lidah. Tak lupa sebagai pelengkap, warga lokal biasanya menikmati mat kachai, teh susu rempah yang direbus bersama jahe dan kapulaga, lalu disajikan di dalam cangkir tanah liat bakar tanpa lapisan glasir. Tampilan fisiknya mungkin terlihat kusam dan berdebu, namun karakteristik tanah liat mentah yang berpori justru memberikan efek aroma segar, layaknya tanah kering yang tersiram air hujan, memberikan keunikan tersendiri saat mereka menyeruputnya. Meski begitu, kekurangan utama dari kuliner jalanan seperti ini adalah proses pembuatannya yang dinilai kurang higienis. Pedagang lokal yang masih meracik hidangan dengan tangan kosong tanpa menggunakan sarung tangan pelindung. Wadah daun kering maupun cangkir tanah liat seringkali ditempatkan di area terbuka.
sehingga rentan terpapar debu jalanan, polusi kendaraan, serta serangga. Hal ini juga berisiko menyebabkan gangguan pencernaan. Jika kita mengeksplorasi kuliner yang ada di India Utara, akan memiliki cerita yang berbeda. Para pedagang yang ada di sini menawarkan opsi yang jauh lebih aman dan bersih secara proses pembuatannya. Menu unggulan dari tempat ini adalah pota kaleji masala. Hidangan ini merupakan tumisan jeroan ayam yang diolah menggunakan kombinasi garam masala, jahe, dan bawang putih dalam jumlah melimpah untuk menetralkan aroma khas jeroan. Kekenyalan dari ampela dan hati ayam yang berpadu dengan siraman krim susu segar di atasnya sangat menggugah selera kita. Hidangan ini sangat cocok dinikmati bersama cole kulcha. Cole sendiri merupakan kari kacang Arab berbumbu pedas gurih. Sementara, kulcha adalah roti pipih bertekstur lembut yang dipanggang dengan minyak samin. Punjabi secara tempat memang menerapkan sistem standar kebersihannya yang tinggi. Seluruh bahan baku, termasuk jeroan, melalui proses pencucian berulang kali hingga higienis. Tapi, tentu saja harga yang ditawarkan pada tempat-tempat higienis relatif lebih mahal dibandingkan dengan street food di pinggir jalan. Semua ini tetap bergantung pada para wisatawan yang ingin berkunjung di India. Ada yang ingin mencoba kekayaan rasa yang sangat luas, dan ada juga yang ingin menyantap dengan rasa aman dengan mengeluarkan sedikit biaya lebih mahal. Realitas kehidupan sehari-hari di sana seringkali menyajikan fenomena yang tak biasa bagi masyarakat modern. Bagi orang yang baru pertama kali menyaksikannya, kebiasaan warga lokal di sana tidak hanya dinilai unik, tetapi juga sangat nyeleneh, bahkan cenderung ekstrem, karena menentang standar keselamatan dan logika umum. Di sana ada sebuah inovasi instan bernama Jugaad, atau kita sering mengenalnya dengan life hack dengan solusi termurah dari suatu masalah yang rumit, dengan memanfaatkan barang-barang seadanya di sekitar mereka. Jugaad lahir dari kombinasi antara keterbatasan ekonomi dan kecerdasan bertahan hidup yang tinggi. Namun dalam praktiknya, hasil dari inovasi ini seringkali terlihat sangat nyeleneh. Sebagai contoh pada sektor transportasi, mesin sepeda motor tua dialihfungsikan menjadi mesin penggiling tebu atau penggerak pompa air di sawah. Atau kasus lain, mereka akhirnya membeli kipas angin meja plastik lalu memasangnya di atas dashboard mobil menggunakan selotip besar dan menyambungkan kabelnya ke pemantik api mobil. Bagi standar regulasi keselamatan di negara lain, tindakan modifikasi ilegal ini tentu akan langsung dikenai sanksi hukum berat. Namun di India, Jugaad adalah sebuah seni efisiensi yang sangat dihormati. Sebagian pemilik kendaraan tua juga enggan mengeluarkan biaya servis yang mahal untuk memperbaikinya. Hal yang mungkin tidak masuk akal bagi orang pertama kali berkunjung di sini, yaitu kemampuan luar biasa warga India untuk tertidur di tempat umum, tanpa memperdulikan situasi sekitar. Bagi sebagian besar orang di dunia, tidur memerlukan suasana yang tenang dan tempat yang nyaman. Namun di India, tidur telah bergeser menjadi sebuah aktivitas universal yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Secara kasat mata, wisatawan akan dibuat heran melihat bagaimana seseorang dapat tertidur dengan sangat nyenyak di atas beton pembatas jalan yang sempit. Suara klakson kendaraan yang selalu terdengar di telinga saat padatnya lalu lintas jalan raya, justru hal ini bertindak layaknya melodi pengantar tidur bagi mereka. Fleksibilitas ruang publik yang berubah fungsi menjadi area kamar tidur massal ini adalah pemandangan ekstrim yang tidak akan pernah ditemukan di jalanan negara lain. Jugaad dan budaya tidur di tempat publik hanyalah sebagian kecil dari potret dinamika sosial di India. Sejatinya, masih banyak kebiasaan nyeleneh lainnya yang mewarnai keseharian masyarakat di sana. Kebiasaan unik dan ekstrim ini menunjukkan bagaimana masyarakat India memiliki cara yang sangat adaptif, toleran, dan santai dalam merespons keterbatasan ruang serta fasilitas di sekitar mereka. Sapi umumnya dipandang sebagai hewan ternak penghasil susu dan daging. Tapi di negara ini, sapi menempati posisi sosial dan spiritual yang sangat tinggi. Bahkan keberadaannya dilindungi oleh hukum negara. Untuk memahami fenomena ini, kita harus melihat terlebih dulu dari aspek teologis dan kultural masyarakat India, khususnya umat Hindu. Ada sebuah miskonsepsi umum di dunia barat yang mengira bahwa masyarakat India menyembah sapi. Dalam tradisi Hindu, sapi dipandang sebagai simbol bumi, lambang kesabaran, dan sumber kehidupan yang murni.
karena mereka adalah makhluk yang hanya memberi tanpa pernah menuntut. Selain itu, terdapat kepercayaan spiritual kalau di dalam tubuh seekor sapi bersemayam jutaan dewa-dewi. Oleh karena itu, menyakiti atau menyembelih sapi dianggap sebagai sebuah pelanggaran moral dan spiritual yang sangat besar. Dampak langsung dari sakralisasi ini dapat kita saksikan secara kasat mata di jalanan kota-kota besar di India. Sapi-sapi tunawisma memiliki hak akses penuh untuk berjalan, berdiri, bahkan tidur santai di tengah persimpangan lampu merah yang padat. Hal yang paling unik dan seringkali membuat heran para turis asing adalah interaksi antara pengendara dan sapi-sapi tersebut. Di tengah keramaian lalu lintas India yang terkenal bising, tidak ada satupun pengendara yang akan membunyikan klakson dengan marah atau mencoba mengusir sapi yang menghalangi jalan. Secara tidak langsung, hewan ini berfungsi sebagai rambu lalu lintas hidup yang ditaati secara sosial tanpa perlu adanya sanksi tilang resmi. Penghormatan terhadap sapi di India tidak berhenti pada perlindungan fisiknya saja, melainkan mencakup seluruh elemen yang dihasilkan oleh tubuhnya. Di India, terdapat sebuah konsep tradisional kuno berbasis Ayurveda yang disebut Pancagavya. Pancagavya merupakan ramuan yang terdiri dari 5 elemen suci yang berasal dari sapi, yaitu susu, yogurt, minyak samin, hingga kotoran dan urin sapi. Penggunaan urin dan kotoran sapi tentu terdengar sangat tidak lazim. Namun dari sudut pandang medis tradisional India, kedua limbah ini diyakini memiliki kandungan zat penyuci, antiseptik, dan khasiat penyembuhan yang tinggi. Terkadang, limbah-limbah ini juga diolah menjadi bahan dasar produk kebutuhan harian, seperti sabun mandi, sampo, obat nyamuk, hingga cairan pembersih lantai. Sementara kotoran sapinya dikeringkan menjadi lempengan bahan bakar ramah lingkungan untuk keperluan memasak maupun ritual keagamaan. Di balik keanehan dan kemiskinan ekstrim yang ada di beberapa bagian negara India, di sini adalah wilayah rumah yang justru dihuni oleh bagi penguasa ekonomi dunia. Sebuah tempat yang bernama Altamount Road yang berada di Mumbai. Kawasan Altamount Road menciptakan apa yang disebut para ekonom sebagai wealth bubble atau gelembung kekayaan. Di dalam radius 2 km, uang seolah bereproduksi sendiri setiap detiknya. Namun yang menarik, para konglomerat yang tinggal di Mumbai tersebut justru hidup seperti hantu. Cara mereka menjaga privasi sangatlah berbeda dengan orang biasa, atau bahkan sekelas artis Bollywood yang suka pamer di media sosial. Mereka bergerak menggunakan helikopter, langsung dari atap gedung atau masuk ke dalam mobil dengan kaca super gelap yang dikawal ketat oleh pasukan keamanan bersenjata setingkat kepala negara. Mereka menjauh dari publik karena bagi mereka, privasi adalah kemewahan tertinggi yang tidak bisa dibeli dengan uang tunai. Tepat di salah satu sudut jalan berdiri Jatiya House. Ini adalah istana bergaya kolonial dengan halaman luas yang sangat langka di Mumbai. Rumah ini dimiliki oleh Kumar Mangalam Birla, bos raksasa tekstil, semen, dan retail global. Ketika rumah ini dilelang, Birla membelinya seharga 4,25 miliar rupiah atau sekitar 800 miliar rupiah hanya dalam waktu beberapa jam. Tempat tersebut hanya digunakan sebagai rumah singgah keluarga untuk acara minum teh. Bergeser sedikit, kita akan melewati Washington House, yang dulunya adalah milik pemerintah Amerika Serikat sebelum dibeli oleh miliarder farmasi India, keluarga Lodha, senilai triliunan rupiah, untuk dihancurkan dan dibangun kembali menjadi menara apartemen ultra mewah Altamount. Di apartemen ini, satu unitnya saja dihargai ratusan miliar rupiah dan pembelinya harus melalui background check super ketat. Seseorang tidak bisa tinggal di sini meskipun punya uang jika circle pertemanan orang tersebut dinilai kurang berkelas. India adalah negara paradoks terbesar di dunia, tempat di mana kemiskinan ekstrim, ledakan populasi, dan kekacauan ruang publik bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan kekayaan triliunan rupiah para penguasa ekonomi global serta tradisi spiritual kuat yang mampu mengubah hal-hal tidak logis menjadi seni bertahan hidup yang unik dan adaptif.